innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dijelaskan dalam kisah Nabi Adam alaihissalam, ada sebagian dari keturunan Nabi Adam yang terkenal mereka adalah orang-orang yang soleh. Siapa nama-nama mereka telah dijelaskan oleh Allah dalam surah Nuh. La tazarunna na'alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yakhusa wa ya'ukha wa nasra. Nama-nama ini adalah nama-nama orang-orang yang soleh keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Wad, Suwa, Yakhus, Ya'uk, dan Nasr. Mereka terkenal di zamannya orang para ahli ibadah dan yang paling menonjol di kalangan mereka semua. Jadi meninggallah mereka ini. Orang-orang soleh ini meninggal. Orang-orang pun sedih. Sebagaimana kita, kalau kita cinta sama seorang ustadz atau ulama atau syekh, terus ustadznya meninggal, kita pasti sedih. Guru kita sama, mereka juga sedih saat 5 orang keturunan Nabi Adam ini meninggal semuanya, meninggal dunia. Lalu datang setan. Kita lihat andilnya setan. Setan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjelma sebagai manusia untuk menyesatkan kita. Dan di zaman itu, saat manusia hanya menyembah Allah, datanglah setan ini menggoda anak cucu Nabi Adam. Digoda yang bagaimana? Mereka mengatakan kepada generasi yang hidup pada waktu itu, "Hei, ini orang-orang yang meninggal ini adalah orang-orang yang soleh. Masa kalian mau melupakan mereka begitu saja? Harusnya kalian bikin patungnya, agar kalau kalian futur, iman kalian sedang turun, kalian lihat patungnya orang-orang soleh ini, kalian ingat kembali. Lalu kalian kembali melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian semangat lagi melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Oh iya, benar, masuk akal. Masukan yang sangat cemerlang. Akhirnya dibikin patunglah oleh mereka, dibikin patungnya masing-masing, dan ditaruh sama mereka di majelisnya mereka sehari-hari. Jadi saat orang yang mulai futur datang ke majelis mereka untuk melihat patung orang soleh yang mereka buat, dan di situ semangat lagi mereka beribadah. Awalnya baik, semua dimulai dari yang baik-baik, bukan langsung melenceng, tidak. Mulai dari yang baik-baik dulu. Dan meninggal generasi tersebut, habis, dan datanglah generasi anaknya. Terus setan datang lagi kepada generasi anak-anak mereka. "Hei, kenapa kalian? Kok tidak datang ke sini? Kalian hormati dong ini. Ini orang-orang soleh, jangan cuma dianggap patung." Oh iya, kata mereka. Datanglah mereka, setiap lewat depan majelis tersebut, mereka pamitan sama patung itu dulu. Terus demikian, mereka lakukan itu. Hargai, ini orang-orang soleh, jangan cuma dianggap patung. Terus meninggal generasi ini. Datang generasi yang selanjutnya. Baru sama setan disuruh minta-minta sama patung-patung itu. Kata setan, "Fulan dulu orang soleh, banyak anaknya. Kalau mau punya anak, minta sama patung ini, pasti dikabulkan punya anak. Tidak punya harta, minta harta sama patung ini, dulu banyak hartanya. Terus minta ini, minta itu sama patung ini, pasti dikabulkan."
mulai mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi, itulah yang terjadi. Patung orang-orang soleh itu sekarang mereka sembah. Disembahlah berhala-berhala tersebut, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah utuslah seorang nabi dan rasul. Seorang rasul yang pertama diutus di muka bumi, seorang ulul azmi yang pertama kali diutus di muka bumi, Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa Allah utus di muka bumi? Karena sudah ada kesyirikan. Karena Allah sudah diduakan, maka diutus Nuh alaihi salam kepada mereka orang-orang yang musyrik. Maka mulailah Nabi Nuh alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin." Telah kami utus Nuh alaihi salam kepada kaumnya, sungguh aku bagi kalian adalah seorang nazir, pembawa kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang pengingat, membawa kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala ta'budu illallah, jangan kita ini menyembah atau melakukan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu dakwanya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu dakwah tauhid, mengajak mereka, menyuruh mereka kembali kepada tauhid. Maka mulailah Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada mereka, yang dikatakan falabisa fihim alfasanatin ila qomsina ama. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya selama 1000 tahun dikurangi 50 tahun, artinya selama 950 tahun. Dikasih tahu yang baik-baik oleh Nabi Nuh, yursilis samaa alaikum midrara, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengirimkan hujan dari langit, wa yumdidkum bi amwalim wa banin, dan Allah yang akan memberikan kepada kalian harta-harta dan banyak keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, juga Allah yang menjadikan bagi kalian kebun-kebun yang indah, dan Allah yang menjadikan bagi kalian sungai-sungai yang bagus. Pakai uslub yang baik, disemangati. Tapi ternyata cara tersebut tidak mempan. Pakai uslub muhawarah, diajak berfikir, diajak hiwar, berdiskusi kaumnya. Cara yang kedua, diskusi. Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya berfikir, alam taro kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Apa kalian tidak lihat ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis. Waja'al qamara fihinna nuran, dan menjadikan bulan itu ada cahayanya. Waja'al syamsa siraja, dan demikian juga matahari sebagai penerang. Wallahu ambatakum minal ardi nabata, Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ini yang kalian makan. Summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah yang mengembalikan kalian dari tanah menjadi kembali ke tanah lagi, dan Allah bangkitkan kalian. Wallahu ja'ala lakumul ardo bisato, dan Allah menjadikan bagi kalian bumi ini terhampar luas. Litaslukum minha subulan fijaja, agar kalian mudah untuk berjalan di muka bumi. Tapi itu pun tidak mempan. Uslub taratub fil kitab, Nabi Nuh sudah menggunakan cara yang halus dalam berdakwah. Nabi Nuh mengatakan, wala aqulu lakum indi khazainullah, wahai kaumku, saya tidak mengatakan saya ini mempunyai rahasia-rahasia Allah. Wala a'lamul ghaibah. Lihat seorang rasul ulul azmi mengatakan, wala a'lamul ghaibah, saya tidak mengetahui ilmu gaib. Wala aqulu inni malak, dan saya tidak mengatakan, saya tidak mengakui saya ini sebagai malaikat. Wala aqulu lillazina tazdari a'yunukum la yu'tiyahumullah khairah, dan saya tidak mengatakan orang-orang yang kalian pandang hina itu, mereka tidak akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh sudah merendahkan dirinya, ngomong baik-baik, namun itu tidak mempan. Yang selanjutnya, Nabi Nuh diuji sama kaumnya. Tetapi Nabi Nuh tetap sabar. Mana ada seorang nabi yang berdakwah selama 950 tahun
dakwah yang sama, dakwah tauhid. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala hanya Nabi Nuh alaihissalam. Kurang sabar apa Nabi Nuh? Sampai beliau mengatakan, qala rabbi, wahai Robku, aku ini berdakwah kepada kaumku siang dan malam, malam dan siang, dan sungguh ya Allah, mereka tidak mau taat kepadaku. Tidaklah mereka bertambah, melainkan mereka itu semakin berlari menjauhi aku. Dan sungguh ya Allah, setiap aku mendakwah kepada mereka, mereka menutup telinga mereka. Terus mereka tutup wajah mereka dengan bajunya ya Allah. Dan semakin hari semakin jadi, dan semakin hari semakin sombong. Tapi Nuh terus curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar Nabi Nuh. Kisah ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud, bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam digoda, dihina sama kaumnya, dan dikatakan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam adalah orang yang sesat. Ya qaumi, kata Nabi Nuh alaihissalam saat Nabi Nuh dituduh oleh kaumnya, Nuh, kamu itu sesat, kamu itu orang yang sesat. Kamu ini ngomong apa Nuh? Beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kamu ini sesat, jangan banyak omong. Dijawab sama Nabi Nuh baik-baik, wahai kaumku, saya ini bukan orang yang tersesat. Saya ini Rasul, dikirim sama Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Dan kaumnya mengatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, wahai Nuh, kita ini melihat kamu itu orang biasa-biasa sama seperti kita. Dan wahai Nuh, orang-orang yang mengikuti kamu itu adalah orang-orang yang lemah di antara kami, orang-orang miskin. Dan diriwayatkan setiap satu generasi bapaknya meninggal dunia, bapaknya ini berwasiat kepada anaknya, bukan wasiat harta, tapi mewasiatkan, jangan kalian beriman sama orang itu, Nuh alaihissalam. Itu pesan bapaknya kepada anaknya, sampai titik itu, subhanallah. Dan juga mereka mengatakan, hei Nuh, kami tidak pernah mendengar ini dari bapak-bapak kita yang dulu-dulu. Kamu ini mendatangkan sesuatu yang baru. Mereka mengatakan Nabi Nuh adalah pembohong, Nabi Nuh adalah sesat. Dan juga mereka mengatakan Nabi Nuh mengada-ngada, membawa sesuatu yang tidak pernah ada. Tapi Nabi Nuh tidak pernah putus asa. Yang mana diberitahu atau diriwayatkan bahwasannya pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam tercatat hanya 40 sampai 80 orang saja. Sampai titik itu Nabi Nuh alaihissalam bersabar dalam berdakwah tauhid. Ini jumlahnya cuman 80 orang. Bahkan ada yang bilang cuman 40 orang. Wa ya qaumi, Nabi Nuh ngomong baik-baik sama kaumnya, sampai kaumnya bilang kepada Nabi Nuh alaihissalam, qalu ya Nuh, wahai Nuh, qad jadaltana, engkau ini kok mokong, suka berdebat. Kita ndak mau ya sudah ndak mau, jangan banyak omong. Fa aksarta jidalana, dan terlalu banyak, terlalu sering engkau ini berdebat dengan kita. Terus engkau ini jidal, ngomong dakwah terus, dakwah tauhid terus, terlalu sering engkau mengatakan ini wahai Nuh kepada kita. Sudah, ndak usah banyak omong. Fa'atina bima ta'iduna, datangkan yang kau ancamkan kepada kami. Maksudnya adalah datangkan azab. Nabi Nuh sudah mengingatkan, inni akhafu alaikum azaba yaumin alim, sungguh aku takut akan datang kelak azab kepada kalian, azab yang sangat pedih. Jadi Nuh, sekarang dah usah banyak omong. Kalau engkau mau datangi azab, datangi sekarang, biar selesai sudah semua. Buktikan kalau kamu itu nabi. Qala, dijawab sama Nabi Nuh, innama ya'tikum bihillahu insya, yang bisa mendatangkan azab itu Allah, terserah Allah, bukan saya yang mau datangin azab, kata Nabi Nuh alaihissalam. Wala yanfa'ukum nushiya in aratu an ansaha lakum in kanallahu yuridu ayyukhwiyakum, kata Nabi Nuh, dan tidak ada manfaatnya nasihatku, meskipun aku terus ingin menasihati kalian, tapi tidak akan ada manfaatnya kalau Allah inginkan kalian itu tersesat. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Nuh alaihissalam berhenti berdakwah, Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doanya itu dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an.
dalam surah Asy-Syu'ara ayat 112. Qala rabbi inna qaumi kazzabun. Ya Allah, sungguh kaumku tidak mau beriman kepadaku. Fafta baini wa bainahum fatha wa najjini wa ma ma'iyya minal mu'minin. Maka kasih saya jalan keluar ya Allah dari mereka-mereka yang tidak mau beriman ini, dan selamatkan aku dan orang-orang yang beriman bersamaku. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah ani makhlum. Ya Allah, saya ini kalah sama kaumku ya Allah. Maksudnya kaumku tidak ada yang mau beriman. Fantasir, tolong tenangkanlah aku. Bantu ya Allah. Sampai sini dakwanya Nabi Nuh alaihissalam. 950 tahun selesai, titik. Allah turunkan wahyu. Di stop sama Allah subhanahu wa ta'ala dari langit. Berhenti engkau dakwah wahai Nuh. Selesai sudah. Tutup buku dakwahnya. Ditutup. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Wahai Nuh, sungguh tidak akan ada lagi dari kaummu yang beriman kecuali yang sudah beriman. Dan jangan kau hiraukan lagi apa yang mereka perbuat. Sudah, biar. Mau jungkir balik, mau syirik, mau zina, mau apa, biar. Selesai sudah. Sekarang wahai Nuh, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Bikinlah bahtera dengan bantuanku, kata Allah, dengan wahyuku. Dikatakan oleh para ahli tafsir, Allah mengutus malaikat untuk membantu Nabi Nuh bikin bahtera. Kalau kita baca sejarahnya dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullah, dikatakan Nabi Nuh itu butuh waktu 40 sampai 80 tahun untuk bikin atau nanam pohon. Pohonnya ditanam sampai besar, setelah itu baru ditebang dan baru mulai dia siapkan kayu untuk bikin bahtera. Tatkala Nabi Nuh pun bikin bahtera, wa kullama mar'a alaihi mala'um min qaumihi sakhiru min. Setiap ada kaumnya yang lihat Nabi Nuh bikin bahtera, sakhiru minhu, dihina, diolok-olok. Ini yang dulu ngaku jadi nabi, sekarang jadi tukang kayu. Ada yang bilang Nabi Nuh bikin bahtera di atas bukit. Terus lewat lagi kaumnya, lihat ini orang bodoh, bikin bahtera kok di atas gunung. Bikin bahtera itu sana di pinggir pantai. Syukur kami ini dari dulu tidak beriman terhadapmu Nuh. Kau ini sakit. Lihatlah caranya Allah subhanahu wa ta'ala menutup hatinya seseorang. Kalau orang yang punya akal sehat pasti berpikir, bener ndak nih Nuh? Kok ngeri begini? Sakhiru minhu, dihina Nabi Nuh. Nabi Nuh hanya tersenyum, lalu mengatakan, in taskhoru minna fa inna naskhoru minkum kama taskurun. Silahkan sekuatnya kalian menghina, fa inna naskhoru minkum kama taskurun. Kami bisa menghina seperti yang kalian hina, yang kalian hinakan kepada kami. Fasaufa ta'lamun, dan kalian akan tahu, kata Nabi Nuh, mayatihi azabu yukhzi, siapa yang akan dihinakan oleh Allah dengan azab, wa yahilu alaihi azabum mukim, dan siapa yang akan dihabiskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan azab yang sesungguhnya. Tatkala sudah jadi kapalnya Nabi Nuh, bahteranya sudah siap, Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta iza ja'a amruna, sampai saat datang perkara kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukanlah perkara main-main teman-teman. Wa farotan nur, dikatakan oleh para ahli tafsir, tanur yang dimaksud di sini adalah semua lubang yang ada di muka bumi, sumur, mata air, tanur yang digali buat masak, semuanya termasuk di ayat ini. Warofatan nur, lubang-lubang itu pun sudah mulai keluar air. Tanur itu isinya api, tapi apinya sudah mati, namun mereka tidak sadar karena sudah digenang sama air. Wafarotan nur, jadi air itu datang dari bawah dan juga dari atas itu mereka dihujani sama Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan dikatakan hujannya itu bukan hujan biasa, bukan rintik-rintik. Hujan itu kayak ditumpahkan sama Allah air dari langit. Seperti teman-teman pegang ember, lalu teman-teman buang dari atas lantai 2. Cuor, seperti itu. Dari atas dan dari muka bumi, air itu nyembur teman-teman. Di saat demikian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam, "Qul nahmil fiha min kullin zawjaini isnain." Bawa semua wahai Nuh, setiap yang memiliki nyawa, betina dan jantan masukin ke kapal semua. Wa ahlaka, dan keluargamu. Ila man sabaqa alaihil qawlu wa man aman, kecuali orang-orang yang sudah tidak beriman. Dan masukkan juga orang-orang yang beriman, 40-80 orang itu tadi. Diceritakan bahwasanya dek yang paling bawah itu hewan-hewan buas, dek yang tengah hewan-hewan yang tidak buas, dan dek yang paling atas burung-burung. Allah suruh naikin semuanya ke bahtera. Ini hewan-hewan tidak punya dosa. Angkat semua hewan-hewan ini, jangan sampai kena azab Allah. Jadi benarlah bahwasanya hewan-hewan itu takut sama Allah. Mereka tahu azab Allah akan datang. Akhirnya naik semuanya ke bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Lalu Allah perintahkan, wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kata Allah, naiki itu bahtera, bismillah wajreha. Disuruh baca bismillahi dengan nama Allah, majreha, yang menjalankan itu. Wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lalu yang selanjutnya Nabi Nuh mengatakan, bismillah tasiru wa tajri. Bismillah dengan nama Allah, tasiru ini bahtera berjalan, wa tajri dan mengarungi samudra. Saat air itu sudah datang, banjir terbesar yang pernah terjadi di muka bumi, yang menenggelamkan semua muka bumi tanpa tersisa. Tidak ada azab yang lebih parah dari azabnya kaum Nuh alaihissalam, karena mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya tajri bihim fiha maujin kal jibal. Bahtera Nabi Nuh alaihissalam berlayar dan menghadapi ombak yang tingginya seperti gunung. Bisa teman-teman bayangkan, ombaknya seperti gunung. Terus kalau ombaknya sudah seperti gunung, orang-orang itu mau lari kemana? Sampai ada dikatakan kisah Israiliyat, kisah ibu-ibu sama anaknya. Ibu-ibu ini ngelihat ada air ngejar, dia lari nyari bukit, lari ke bukit, dan dikejar sama air terus sampai ibu ini lari di ujungnya bukit. Di bukit yang paling atas, tidak bisa lari kemana-mana lagi, dan air itu naik terus sampai ke betisnya, naik ke perutnya, naik ke dadanya. Anaknya pun diangkat sama ibu ini, lalu terus air itu sampai ke kepalanya, sampai ke anak yang diangkatnya. Semuanya tenggelam, habis, tidak tersisa. Mereka mengancam Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mau main-main sama azab Allah. Sekarang azab itu sudah datang, yang mana Nabi Nuh alaihissalam mengangkat tangannya berdoa, ya Allah, wahai Tuhanku, jangan engkau sisakan di atas muka bumi ini, karena sungguh kalau engkau sisakan ya Allah satu saja yang beriman ini, akan mereka sesatkan. Mereka akan menyesatkan umatmu ya Allah. Dia tidak akan melahirkan, tidak akan punya anak kecuali anaknya kafir juga, sama seperti bapaknya dulu. Ini yang didoakan kepada umatnya oleh Nabi Nuh alaihissalam. Habisi semuanya ya Allah. Nabi Nuh sudah tidak kuat kepada kaumnya. Tatkala kapalnya Nabi Nuh alaihissalam mulai diombang-ambing sama ombak, Nabi Nuh pun melihat anaknya. Wa nada Nuhun ibnah. Nabi Nuh memanggil anaknya. Wa kana fi majili, waktu itu dalam satu posisi. Ya bunayyarka ma'ana, wahai anakku, ayo ikut naik ke kapal. Wala takum ma'al kafirin, jangan kau ikut sama orang-orang kafir. Ini engkau sudah lihat azab sudah datang. Kita lihat anak yang durhaka sama bapaknya, durhaka sama orang tuanya, durhaka kepada Allah, tidak mau bertauhid, dan telah ditutup hatinya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab anaknya, qala sa'awi ila jabali.
yasimuni minal ma. Aku akan berenang ke gunung yang akan menyelamatkan aku dari air. Saya akan berenang ke tepian mencari bantuan, mencari keselamatan yang menyelamatkanku dari air. Qala la asimal yawma min amrillahi illa marrahim. Kata Nabi Nuh, hari ini tidak ada keselamatan. Semuanya akan ditenggelamkan kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi ngobrol sama anaknya yang terombang-ambing, wahala bainahumal mauju. Datang ombak, digulung anaknya sama ombak, habis. Bapaknya melihat, fakana minal mughraqin, maka anaknya menjadi dari orang-orang yang digulung oleh ombak, tenggelam. Maka teman-teman, habislah semua mereka para kaum musyrikin. Yang tersisa hanya mereka yang ikut bahtera Nabi Nuh alaihissalam, yang mana dikatakan istrinya sendiri juga tidak mau ikut ke bahtera. Dan yang mana dijelaskan Nabi Nuh alaihissalam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi innabni min ahli. Ya Allah, anakku itu adalah keluargaku ya Allah. Maksudnya anaknya yang tenggelam tadi digulung ombak. Wa inna wa'dakal haq, dan sungguh janjimu itu benar ya Allah. Maksudnya Nabi Nuh tadi Allah itu bilang mau menyelamatkan keluarganya, bawa keluarganya ke kapal. Disuruh bawa keluarganya ke bahtera sama Allah. Tapi kenapa ya Allah anakku ditenggelamkan? Dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Sungguh dia bukan keluargamu. Karena ketika orang itu menjadi kafir, maka itu sudah bukan keluarga lagi di dalam Islam. Innahu amalun ghairu sholih. Sungguh permintaanmu ini wahai Nuh, itu bukan amal yang soleh, bukan hal yang baik. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali engkau meminta kepadaku apa yang kau tidak punya ilmunya. Inni a'izuka an takuna minal jahilin. Langsung Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf atas kesalahan, atas teguran Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah selesai semuanya dan banjirnya mulai turun, kapalnya Nabi Nuh wastawat 'alal judi, bertengger di Judi. Judi itu ada yang mengatakan itu gunung, ada yang bilang bukit dan lain sebagainya, Allahu a'lam. Turunlah Nabi Nuh alaihissalam, dibawa itu semua hewan-hewan semua turun lagi dan hidup lagi. Yang mana kaum Nabi Nuh alaihissalam yang selamat, mereka tidak punya keturunan. Yang punya keturunan hanya anak-anaknya Nabi Nuh saja. Dan kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya Nabi Nuh saja yang tersisa. Maksudnya yang punya keturunan sampai sekarang. Yang beriman ini tidak punya keturunan, berhenti keturunannya. Yang terus keturunannya itu ya Nabi Nuh alaihissalam dan anak-anaknya Nabi Nuh saja yang tersisa. Makanya ini dikatakan oleh para ulama adalah sesuatu yang spesial dari Nabi Nuh alaihissalam. Tilka min amba'il raibi nuhyiha ilaih. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dari kisah-kisah yang gaib yang kami wahyukan kepada kamu Muhammad, yang mana ini tidak diketahui oleh kamu dan oleh kaummu sebelumnya. Maka teman-teman, selesailah kisah Nuh alaihissalam. Dan selanjutnya setelah ini kami akan mengkisahkan kisah Nabi Hud alaihissalam dan kaumnya yang Allah binasakan juga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.